Bayangkan ada gunung. Bukan gunung biasa. Di dalamnya tersimpan emas, tembaga, dan perak dalam jumlah yang sulit dibayangkan. Gunung ini bernama Grasberg. Terletak di Papua. Dan selama puluhan tahun, gunung ini disebut sebagai tambang emas terbesar di dunia. Setiap hari, dari perut bumi Papua, ribuan ton biji mineral diangkat. Diubah menjadi emas batangan, kabel tembaga, komponen elektronik yang menghidupi industri global. Mobil, ponsel, pesawat, semuanya butuh tembaga. Dan sebagian besar tembaga dunia berasal dari tempat ini. Tapi siapa yang paling diuntungkan? Selama lebih dari 50 tahun, Freeport-McMoran, perusahaan asal Amerika Serikat, menguasai tambang ini. Mereka menggali, memproses, menjual, dan membawa pulang keuntungan triliunan rupiah setiap tahunnya. Sementara Indonesia hanya jadi penonton dengan royalti kecil. Bayangkan, dari kekayaan triliunan rupiah, Indonesia cuma dapat 1% di masa awal kontrak. Cerita Freeport dimulai tahun 1936. Seorang ahli geologi Belanda bernama Jean-Jacques Dosy menemukan anomali di pegunungan tinggi Papua. Dia melihat batu-batuan hijau yang ternyata mengandung tembaga dan emas. Tapi karena lokasinya sangat terpencil, tidak ada yang menindaklanjuti. Baru tahun 60-an, Freeport Amerika datang. Mereka melihat potensi besar. Tapi masa itu, Papua masih dalam sengketa. Belanda masih menguasai. Setelah Papua bergabung dengan Indonesia tahun 1969, Freeport mulai melobi. Dan tahun 1967, hanya setahun setelah Soeharto berkuasa, kontrak karya Freeport ditandatangani. Isinya sangat menguntungkan Freeport. Royalti hanya 1%. Freeport diberi hak menambang di area seluas 2,5 juta hektar hampir seukuran Belgia. Mereka tidak perlu membayar pajak selama beberapa tahun pertama. Bebas ekspor tanpa bea. Dan kontrol penuh atas operasi tambang. Selama 30 tahun berikutnya, Freeport menuai keuntungan besar. Emas dan tembaga mengalir deras ke Amerika. Sementara, masyarakat suku Amumi dan Kamoro di sekitar tambang hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, dan akses pendidikan yang layak. Ironi. Gunung emas, tapi rakyat di sekitarnya masih hidup dalam keterbatasan. Mereka menyebutnya gunung emas, tetapi emas itu tidak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Mereka hanya bisa melihat dari jauh asap pabrik dan trutu raksasa yang lalu lalang. Ketenangan berubah tahun 90-an. Masyarakat adat mulai sadar. Mereka tidak hanya kehilangan hasil tambang, tapi juga tanah leluhur mereka. Hutan tempat mereka berburu, sungai tempat mereka mencari ikan, digusur untuk perluasan tambang. Tahun 1996, sekelompok mahasiswa dan aktivis Papua mendirikan pos penolakan di dekat tambang. Mereka menuntut Freeport pergi. Mereka menuntut keadilan. Tidak lama kemudian, aparat keamanan membubarkan paksa. Ada yang ditangkap, ada yang terluka. Tapi semangat perlawanan tidak pernah mati. Krisis moneter 98 menjadi titik balik. Soeharto jatuh. Kontrak karya Freeport mulai dipertanyakan. Tahun 2009, di bawah Presiden SBY, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Minerba. Isinya mewajibkan perusahaan tambang asing untuk melakukan divestasi saham secara bertahap. Tapi Freeport melawan. Mereka merasa punya kekuatan. Mereka merasa hukum bisa dilawan dengan lobi dan kuasa. Maka dimulailah negosiasi alot yang berlangsung hampir 1 dekade. Freeport menggunakan berbagai taktik mengancam akan menggugat Indonesia lewat arbitrasi internasional, memperlambat produksi, sampai menekan pemerintah Amerika. Di sisi lain, desakan publik semakin kuat. Aktivis lingkungan, tokoh agama, mahasiswa, selebriti ikut bersuara. Puncaknya, tahun 2018, di bawah Presiden Joko Widodo, Indonesia mengambil alih 51% saham Freeport.
Jokowi bilang ini adalah kedaulatan ekonomi kita. Freeport akhirnya setuju melepas sahamnya. Indonesia sekarang jadi pemegang saham mayoritas. Pertanyaannya, apakah ini kemenangan? Mari kita lihat dampaknya. Operasi tambang Freeport menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Ribuan ton biji digiling setiap hari. Setelah emas dan tembaga dipisahkan, sisanya adalah lumpur beracun. Limbah ini dialirkan ke Sungai Ajqua dan akhirnya ke Laut Arafura. Akibatnya, air sungai berubah warna. Ikan-ikan mati. Kebun sagu yang menjadi makanan pokok masyarakat adat rusak. Mereka yang dulu bisa bercocok tanam dan mencari ikan, kini harus membeli bahan makanan yang mahal dari luar. Ketergantungan ekonomi. Bukan hanya itu. Debu dari proses penambangan mencemari udara. Penyakit pernapasan meningkat. Anak-anak yang dulu bebas bermain, sekarang harus pakai masker kalau keluar rumah. Freeport membangun kota sendiri di tengah hutan Papua. Kota Tembagapura modern, dengan perumahan mentereng, lapangan golf, pusat perbelanjaan tapi hanya untuk karyawan Freeport dan keluarganya. Masyarakat adat setempat, mereka tinggal di luar pagar. Melihat dari kejauhan. Mereka tidak diizinkan masuk kecuali dipekerjakan sebagai pekerja rendahan. Ada jurang sosial yang begitu lebar di sana. Dan itu menyakitkan. Setelah pengambilalihan saham oleh Indonesia, Freeport berganti nama menjadi PT Freeport Indonesia. Pemerintah mengirim direktur baru. Janjinya transparansi, keberpihakan kepada rakyat, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Yang pasti, Indonesia sekarang punya suara lebih besar dalam menentukan arah tambang Grasberg. Pendapatan dari divestasi dan royalti juga lebih besar. Tapi tantangan tetap ada. Freeport masih mengoperasikan tambang. Indonesia belum sepenuhnya punya kemampuan teknis untuk mengelola tambang sebesar Grasberg secara mandiri. Pelajaran penting kemerdekaan ekonomi bukan hanya soal menguasai saham, tapi membangun tata kelola yang adil, ramah lingkungan, dan menghasilkan kesejahteraan untuk rakyat di tingkat paling bawah. Kenapa kita harus peduli dengan Freeport? Karena Freeport adalah simbol. Simbol bagaimana kekayaan Indonesia selama puluhan tahun dikeru asing. Kisah Freeport mengajarkan kita sumber daya alam itu ibarat pisau. Di tangan yang tepat, dia bisa memberi makan rakyat. Tapi di tangan yang salah, dia bisa melukai alam dan membiarkan masyarakat adat kehilangan hanya. Cerita Freeport belum selesai. Ini adalah babak baru. Kita sebagai rakyat harus terus mengawasi. Apakah janji pembangunan berkelanjutan itu nyata? Apakah masyarakat adat mendapat keadilan? Apakah lingkungan dipulihkan? Jika video ini membuka matamu tentang Freeport dan perjuangan rakyat Papua, like video ini. Share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe, klik subscribe dan loncengnya. Karena masih banyak cerita tentang kekayaan Indonesia, perjuangan rakyat, dan kebijakan publik yang perlu kita kupas bersama. Terima kasih. Merdeka!